Inilah yang dinamakan Candi Kama. Ya, nggak tahu ini Candi Kama ini yang menamakan siapa. Kalau kita lihat di sini ya, cantik. Tapi mau roboh, teman-teman. Ya, nanti kita akan berdoa dulu di sana di dalam karena kita melihat dulu, kita masuk ya. Tapi Mbak, rahayu. Di sini masih ada saja bentukan makam, teman-teman. Ya, sebuah batuan candi, batu andesit sudah diukir, dijadikan batu nisan seperti ini. Entah ini sebagai pelengkap atau memang ini sebuah makam, atau memang agar tempat ini menjadi mistis atau apa. Oke teman-teman, kita sekarang dari Candi Wayang ya. Kita masih ada di lembah antara puncak Gunung Penanggungan dan puncak Gunung Gajah Mungkur, teman-teman ya. Dan di sini setelah kita melihat atau mereview Candi Wayang ya, sekarang kita akan melihat peradaban leluhur, yakni Candi Kama. Karena di depan kita ini ya, kita lihat puncak Gajah Mungkur, Watu Jolang, Candi Gajah, Candi Kama, Candi Kriya. Dan ini yang ada, selalu ada yang namanya makam. Di sini ada makam Mbah Khalifah, makam Mbah Soleh. Beliau ini kita sejauh ini belum tahu ya siapa beliau ini. Ya, kita akan terus berjalan masuk ke semak-semak seperti ini, teman-teman ya. Ikuti terus perjalanan kami yang cukup ekstrim. Dan nanti kalau kita masuk ke Gajah, Candi Gajah itu naik ke sana. Tapi kita lihat ke Watu Jolang dan ada candi-candi yang lain ya. Kita akan terus ya di sini, teman-teman. Kita melihat puncak Gunung Penanggungan dari sini ya. Nah itu, jadi teman-teman, Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra itu dikelilingi 4 anak gunung. Yang pertama ada Gunung Bekel, Gajah Mungkur, Sarangkopo, dan kalau nggak salah Gunung Uncup Kuncup gitu ya. Jadi di sini yang kita naiki sekarang itu adalah Gajah Mungkur, dan itu yang kelihatan itu Gunung Bekel ya, teman-teman. Dan seperti ini, dan kita akan naik ya, naik ke sana. Kita akan mencari terus peradaban atau peninggalan leluhur kita ya. Dan ini sudah agak landai, teman-teman ya. Kita sudah kelihatan ya, ada papan nama, yakni Candi Kama, teman-teman. Coba kita akan lihat ya. Nah, di sini kita menjumpai papan nama ya. Kalau kita naik itu Candi Kama, yang kita naik sana. Tapi kalau kita lurus, teman-teman, itu Candi Kriya yang ke sana. Jadi cukup jelas ya di sini. Hanya saja itu tadi ya. Kalau kita naik Gunung Bekel via Jolotundo, itu ada tanda-tanda yang sangat jelas sekali, yaitu pita-pita yang berwarna hijau. Yang kemarin kita sudah naik ke sana ya. Jadi untuk misi sekarang kita memang naik ke Gunung Gajah Mungkur. Dan pastinya kita akan juga naik dari Sarangkopo ya. Seperti apa jalurnya, se ekstrim apa, kita sekarang dijumpai dengan jalan yang cukup naik juga ya. Setelah kita jalan datar, nah seperti itu.
tampak semakin jelas teman-teman kalau kita dari sini ya. Gunung Penanggungan semakin besar, dan itulah puncak dari Gunung Bekel itu. Istimewa memang karena puncak Gunung Penanggungan atau Gunung Penanggungan ini dikelilingi anak gunung yang banyak sekali peninggalan peradaban leluhur ya. Oke, kita akan naik terus dan cukup ekstrim naik. Oke teman-teman Mojokerto TV semuanya ya, kami sudah berada di depan Candi Kama ya. Dan sampai saat ini kita juga masih kebingungan ya, apa arti dari Kama, karena di sini banyak sekali candi-candi yang ada Candi Kama 1, 2 sampai 4. Nah, jalur yang kita naiki di sini, nah cukup ini. Jadi kita harus hati-hati dan harus bawa bekal, bawa minum yang cukup ya, karena memang sangat naik sekali teman-teman. Nah, di belakang kita, tepat di belakang kita adalah Gunung Penanggungan yang sangat cukup sakral dan disucikan, karena Gunung Pawitra itu adalah sebuah pusat atau kiblatnya agama-agama terdahulu ya, agama Hindu dan Hindu Siwa ya. Dan disinilah kiblat, makanya jangan heran kalau Gunung Penanggungan ini disucikan ya. Oke, tepat di depan kita teman-teman ya, kita lihat di depan kita adalah sebuah jurang teman-teman ya, dan yang di sebelah sana itu Gunung Bekel ya. Nah, tepat di depan kita itu Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Di bawah tebing inilah yang dinamakan Candi Kama. Ya, nggak tahu ini Candi Kama ini yang menamakan siapa. Kalau misalnya diganti namanya candi apa gitu, kira-kira setuju nggak ya? Tetapi ya itulah, kita menganut aja ya apa kata orang terdahulu. Mungkin Kama itu dari sang penemu juga bisa. Dan pastinya candi yang ada di bawah tebing ini cukup istimewa ya, karena memang ini adalah sebuah candi yang di dalamnya teman-teman ada sebuah gua. Ada sebuah gua yang tentunya sangat misterius. Kalau kita lihat di sini ya, cantik, tapi mau roboh teman-teman. Ya, nanti kita akan berdoa dulu di sana di dalam, karena kita melihat dulu, kita masuk ya. Tapi Mbak, rahayu. Ini adalah sebuah tempat semedi atau tempat sembayang ritual. Ya, seperti ini. Dan kita akan masuk, rahayu Mbak, rahayu. Ini sudah mau ambruk teman-teman ya. Nah, ada suara apa itu? Udah abaikan aja. Rahayu Mbak, seperti ini yang sudah berlumut ya. Dan teman-teman yang ingin meditasi atau ingin berdoa di sini sangat tenang. Karena apa ya? Karena di sini langsung menghadap ke Gunung Penanggungan seperti itu teman-teman ya. Sangat istimewa. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat tepat di samping dari indahnya gua ini, candi ini, di sini masih ada saja bentukan makam teman-teman ya. Sebuah batuan candi, batu andesit sudah diukir, dijadikan batu nisan seperti ini. Entah ini sebagai pelengkap atau memang ini sebuah makam, atau memang agar tempat ini menjadi mistis atau sakral ya. Walaupun tidak pakai ini, sebetulnya nilai-nilai di depan kita ini itu sudah cukup luar biasa ya. Tidak usah pakai seperti ini. Ini yakinlah ini bukan sebuah makam. Kalau makam mungkin ya akhir-akhir ini aja. Karena zaman dahulu tidak mengenal makam.
Coro Jawa ini apa namanya, pasti dipakai seperti ini. Tidak tahu ini makam siapa, makam sungguhan atau tidak ya. Tapi saya yakin ini buatan lah. Banyak sekali tempat-tempat yang seperti ini, tempat-tempat sakral seperti ini pasti ada makamnya yang dibentuk seperti ini teman-teman. Dan kalau kita lihat ini kelihatannya masih original ya, tetapi ini sudah ambruk, mungkin ini sudah ditata ya. Nah seperti ini teman-teman, ini tidak pakai bahan perekat sama sekali, ini bebatuan yang hanya ditata seperti ini. Tetapi hebatnya leluhur kita ya, tidak hanya ditata saja, tetapi sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun masih kelihatan utuh. Dan hanya mungkin karena usia ya, hingga lapuk seperti ini dan sudah miring. Teman-teman perlu ketahui ya, di Gunung Pekel juga banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan leluhur yang dibuat untuk sembahyang atau untuk meditasi yang langsung menghadap ke Gunung Penanggungan ya. Dan ini kalau kita lihat dari kejauhan ya, di sini ini bebatuan candi ya. Mungkin di sini ada sebuah pendopo ya yang untuk melindungi dari candi ini, tetapi pendoponya dari kayu yang mungkin sudah hancur teman-teman. Dan di sini masih kelihatan sekali, banyak sekali bebatuan andesit atau bebatuan candi yang masih berupa relief-relief yang masih ada teman-teman. Nah kalau di samping di sini itu sangat besar-besar sekali ya, dan tidak ada yang namanya batu bata ya, batu bata merah tidak ada. Ini sangat besar dan masih terlihat utuh nih. Dan di bawah kita ini juga ya teman-teman, masih kelihatan sekali. Coba kita akan mundur sedikit. Nah ini juga masih utuh. Nah ini juga masih ada relief-relief seperti ini ya, kalau kita lihat yang sudah lumutan. Dan ini kelihatannya memang nggak terurus. Nanti kita akan bersama-sama membersihkan tempat ini ya, agar ya minimal lah mengurangi angka kerusakannya. Kita akan data yang mana yang tidak benar. Nah, sayang sekali ya. Kita belum tahu di samping seperti ini ya, belum tahu. Itu kira-kira masih ada tatanan atau masih ada struktur yang bisa digali mungkin. Karena seperti ini teman-teman ya, ini juga bebatuan candi. Dan kita menemukan teman-teman, wow, sebuah gerabah. Nah ini apa ya, gentong teman-teman. Mungkin ini tempat, ini mungkin tempat air ya. Oke, kita akan coba melihat sini lagi. Kita taruh sini ya. Ini adalah juga bukti sejarah atau yang harus kita jaga. Nah, ini ada makam. Oke teman-teman ya. Oke, kita lihat sekali lagi dan kita akan melanjutkan perjalanan ke candi-candi atau peninggalan sejarah dari leluhur kita ya. Jadi seperti ini, inilah Candi Kama. Yang tidak tahu sebetulnya ini candi apa ya, barangkali ada yang teman-teman bisa menjelaskan kenapa dinamakan Candi Kama. Dan banyak sekali, ada 1 sampai 4 candi yang dinamakan Candi Kama. Sebetulnya Kama itu siapa juga kita nggak tahu ya. Barangkali ada yang mengetahui, ada yang memahami ya, tolong jelaskan pada kita semua agar kita paham betul. Yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting kita bisa merawat, menjaga minimal setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan sekali kita akan mengunjungi tempat ini agar tetap terjaga dan lestari. Terima kasih atas perhatian Anda. Rahayu, rahayu, rahayu.